Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Siap belajar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru, kami siap belajar hari ini. Adapun materi yang mau kita pelajari hari ini yaitu mengenai termokimia. Adapun yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu mengenai hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Nah, dalam pelajaran kali ini kita akan mengenal istilah sistem dan lingkungan. Apakah sistem dan lingkungan itu? Sistem merupakan bagian dari alam yang menjadi pusat perhatian atau pengamatan. Sedangkan lingkungan yaitu bagian yang berada di luar sistem. Kemudian, pada reaksi berdasarkan panas atau kalor reaksinya atau berdasarkan termokimianya terbagi menjadi dua jenis reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apa beda antara keduanya? Reaksi eksoterm adalah reaksi yang menyebabkan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, di mana suhu akhir reaksi lebih tinggi daripada suhu awal reaksi. Contohnya, NaOH ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O, di mana delta H-nya sama dengan min A kilojoule. Di sini delta H atau entalpinya bernilai negatif, maka itulah ciri dari reaksi eksoterm. Yang kedua, reaksi endoterm. Reaksi yang menyebabkan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, di mana suhu akhir reaksi lebih rendah daripada suhu awal reaksi. Contohnya yaitu NH4 2 kali CO3 ditambah 2 CH3COOH menjadi 2 CH3COONH4 ditambah H2O ditambah CO2. Delta H sama dengan plus A kilojoule. Nah, di sini delta H atau entalpinya bernilai positif. Itulah juga ciri dari reaksi endoterm. Jadi ingat ya anak-anak, kalau delta H-nya bernilai negatif, itu berarti reaksi eksoterm, dan sebaliknya, kalau delta H-nya bernilai positif, itu adalah ciri dari reaksi endoterm. Macam-macam perubahan entalpi atau delta H. Yang pertama ada entalpi pembentukan, simbolnya adalah delta HF. Yang kedua, entalpi penguraian, simbolnya adalah delta HD. Yang ketiga, entalpi pembakaran, simbolnya delta HC. Yang keempat, entalpi pengatoman, simbolnya delta HA. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu perubahan entalpi pembentukan, simbolnya adalah delta HF, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Contohnya yaitu setengah N2 ditambah 3/2 H2 menjadi NH3. Delta HF sama dengan min 46 kJ. Nah, di sini senyawa NH3, kita letakkan NH3-nya di sebelah kanan tanda panah karena ini pembentukan, maka yang berada di sebelah kiri tanda panah yaitu unsur-unsurnya. Unsur itu berdiri sendiri ya, tidak berikatan dengan unsur lain. Maka di sini unsur dari pembentuk NH3 yaitu setengah N2 dan 3/2 H2. Contoh yang kedua yaitu pembentukan senyawa NH4Cl, berarti NH4Cl-nya berada di sebelah kanan tanda panah, terbentuk dari unsur-unsurnya yaitu setengah N2 ditambah 2H2
ditambah setengah Cl2 menjadi NH4Cl, delta HF-nya adalah min A kilojoule. Yang kedua yaitu perubahan entalpi penguraian, simbolnya delta HD, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Contohnya, kalau bedanya dengan pembentukan, di sini penguraian senyawanya berada di sebelah kiri tanda panah, sedangkan di pembentukan tadi senyawanya berada di sebelah kanan tanda panah. Nah, kalau penguraian senyawanya berada di sebelah kiri tanda panah. Penguraian senyawa NH3 dia terurai menjadi unsur-unsurnya yaitu setengah N2 ditambah 3/2H2. Jadi unsur-unsurnya berada di sebelah kanan tanda panah, di mana delta HD-nya sama dengan plus 46 kJ per mol. Contoh yang kedua yaitu penguraian NaOH menjadi unsur-unsurnya yaitu Na ditambah setengah O2 ditambah setengah H2, delta HD-nya yaitu atau delta H penguraiannya sama dengan plus A kJ per mol. Yang ketiga yaitu perubahan entalpi pembakaran, simbolnya delta Hc, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembakaran 1 mol suatu zat pada keadaan standar. Nah, kalau reaksi pembakaran cirinya yaitu pada sebelah kiri tanda panah itu ada penambahan oksigen atau O2. Jadi ini merupakan ciri dari reaksi pembakaran. Contoh yang pertama yaitu pembakaran kalsium ditambah setengah O2 menjadi kalsium oksida, delta Hc-nya sama dengan min 635,5 kJ. Contoh yang kedua yaitu pembakaran gas hidrogen, yaitu ditambah setengah O2 menjadi H2O, delta Hc-nya min 286 kJ. Contoh yang ketiga, pembakaran metana CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 dan 2H2O, delta Hc-nya min 635,5 kJ. Yang keempat, perubahan entalpi pengatoman atau simbolnya delta Ha, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pengubahan 1 mol suatu senyawa menjadi atom-atomnya dalam bentuk gas pada keadaan standar. Contohnya yaitu yang pertama, CH4 berubah menjadi atom-atomnya yaitu C plus 4H, delta Ha-nya atau entalpi pengatomannya sebesar plus 1,662 kJ. Yang kedua yaitu CO2 menjadi C plus 2O, delta Ha-nya sama dengan plus A kJ. Baiklah anak-anak, untuk melihat kemampuan kalian dalam menyerap pelajaran pada hari ini, jawablah pertanyaan berikut. Itulah materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan pembahasan mengenai penghitungan entalpi reaksi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.